Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini mengizinkan kita dan juga melimpahkan taufiknya, menganugerahkan kepada kita nikmatnya. Di antara nikmat yang besar adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Juga nikmat dijadikannya kita oleh Allah Ta'ala bagian daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seseorang dijadikan oleh Allah Ta'ala bagian daripada umat-umat Nabi yang lain, umat-umat Nabi terdahulu yang mereka berharap, memohon kepada Allah Ta'ala, menginginkan, cemburu melihat kemuliaan umatnya Nabi Muhammad ini. Mereka sangat-sangat menginginkan kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan bagian daripada umat yang terbaik ini. Umat yang Allah Ta'ala keluarkan di muka bumi ini, yang paling utama dan yang termulia, yang paling istimewa adalah umat Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ini suatu anugerah besar. Lalu kita sadari nikmat ini, lalu juga kita mensyukurinya dengan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada beliau, menyanjung, memuliakan beliau, memuji beliau, mengucapkan salam kepada beliau setiap hari. Banyak amalan para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka mengajarkan kepada kita setiap hari kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 bacaan. Yang pertama, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Rasulillah, itu yang ketiga. Dibaca setiap hari 116 kali. 116 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lazim, yang mendawamkan, continue membaca itu setiap hari 116 kali, maka nanti ketika dia wafat, ketika rohnya dicabut, Rasulullah ada di sampingnya. Dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri oleh Nabi. Allah, udah pasti husnul khatimah kalau dihadiri oleh Nabi. Dihadir oleh Nabi di sampingnya ketika rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Bahkan malaikat Israel meminta izin, katanya meminta izin kepada Nabi pada saat itu. Alladzi yatawalla qabdahu al-habib sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita baca dan kita perbanyak juga salawat dan salam yang lain. Banyak ada salawatnya Syekh fulan, Imam fulan, ulama fulan. Terlebih lagi kita akan menyambut bulan kelahirannya, bulan Rabiul Awal.
bulan kelahiran yang mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala perlihatkan ke muka bumi, diperlihatkan ke alam semesta ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari Senin menjelang subuh atau detik-detik menjelang subuh. Pada saat itu terbit sinar cahaya yang memancar, bahkan lebih memancar, lebih bercahaya daripada matahari dan bulan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, alam semesta ini bermandikan cahaya. Alam semesta bermandikan cahaya. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu. Fanahnu fi dzalika dhiya. Fanahnu fi dzalika dhiya. Fanahnu fi dzalika dhiya wa fi sublir rasyad nakhtariqu. Sahabat Sayyidina Abbas, pamannya Nabi memuji Nabi. Pamannya memuji beliau. Lalu siapa Anda yang tidak mau memuji Nabi? Yang mengatakan memuji Nabi bid'ah, syirik, mengkultuskan dan lain sebagainya. Pamannya Nabi memuji Nabi di hadapan Nabi, dan Nabi tidak melarangnya. Bahkan Nabi mendoakan agar giginya tetap utuh sampai akhir hayatnya. Sehingga Sayyidina Abbas nggak ada yang tanggal satupun, nggak ada yang copot satupun giginya, subhanallah. Nggak seperti kita, ada yang udah banyak pakai gigi palsu ya. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, yang memuji Nabi Muhammad panjang lebar di dalam syairnya. Di antaranya wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini bercahaya, bumi ini bercahaya, wada'at binurikal ufuku, dan bersinar dengan cahayamu. Alam semesta jagat raya ini bersinar, bercahaya dengan cahayamu, bukan dengan cahaya yang lain, bukan dengan cahaya matahari, bulan, tetapi dengan cahayamu binurika. Ini jelas-jelas ini ajaran yang benar, ajaran yang sahih. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita, ya pendapatnya seperti ini. Mereka jalannya seperti ini. Di zaman Nabi belum lahir orang-orang yang sedikit-sedikit bid'ah, yang dikit-dikit syirik belum ada di zaman Nabi, belum ada. Jadi baru ajaran mereka tuh baru. Ajaran mereka yang dikit-dikit bid'ah syirik, nyalain orang, hujat orang, itu baru. Ajaran kita ajaran yang lama, yang lawas ini. Dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai zaman Wali Songo 500-600 tahun yang lalu, sampai saat ini, inilah ajaran yang sahih, yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ajaran yang dari zaman Nabi nggak ada perubahan. Di zaman Nabi sering berkumpul para sahabat zikir bersama. Nah sekarang juga kita sering mengadakan zikir bersama, baca zikir bersama, baca ini, baca anu, hizib, ratib, wirid ini, wirid anu. Intinya mengingat Allah Ta'ala, zikrullah, zikir bersama. Zikir ibadah apa bukan ibadah? Ibadah, perintah Allah. Malah Allah Ta'ala memerintahkan agar kita memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya, tanpa batas, sebanyak-banyaknya, nggak ada batasannya. Khususnya di waktu-waktu tertentu, di pagi hari ba'da subuh, sore menjelang maghrib, antara maghrib hingga isya, antara subuh hingga isyraq, hingga terbit matahari. Nah itu waktu-waktu yang kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, baik dengan membaca Al-Quran, berbagai macam rangkaian zikir, atau kita membaca wirdul latif, susunan Al-Imamul Haddad, kalau ratib ba'dal maghrib atau ba'dal isya, dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, kekuatan di dalam diri kita, jiwa kita, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan istiqamah. Istiqamah itu memang berat ya.
Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah konsisten, terus menerus, continue, istimrar, dawam, senantiasa. Itu istiqamah lebih baik dari 1000 keramat. Lebih baik daripada 1000 keramat. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Kalau ada orang mungkin kagum, heran melihat seseorang yang bisa jalan di atas air. Wah, si anu bisa jalan di atas air. Atau dia bisa nangkring duduk di atas pucuk pohon pisang misalkan. Di daun pisang dia bisa duduk di atas daun pisang. Atau nggak mempan, dibakar api nggak mempan, dibacok dan lain sebagainya. Itu mah orang kafir juga bisa. Ilmu-ilmu yang seperti itu orang kafir juga bisa. Orang yang tidak beriman juga bisa. Banyak di negeri kita suku-suku yang seperti itu banyak. Tetapi istiqamah berat, tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan iman kepada Allah. Hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan, himmah, niat, kekuatan, himmah, semangat untuk senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naba sampai di ayat yang terakhir kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamima wa ghassaqa. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin, sejuk, dan juga tidak ada minuman bagi mereka penghuni neraka kecuali air panas, air yang mendidih. Hamim wa ghassaq, dan ghassaq adalah sodid ahlin nar, darah dan nanah yang bercampur. Darah dan nanah yang bercampur itu di dalam bahasa Arab disebut sodid. Darah yang bercampur dengan nanah itulah minuman mereka. Minuman mereka penghuni neraka itu. Bukan soft drink, bukan jus ini, milkshake segala macam, dingin-dingin segala macam-macam. Jus ini, jus anu, sop buah, ada segala macam. Yang segar-segar, enggak ada itu yang pernah mereka rasakan di dunia. Mereka tidak akan menemukannya nanti di dalam neraka. Waliyadzubillah, yang ada air mendidih, air yang bergejolak, yang panas. Bukan 100 derajat lagi, mungkin 1000 derajat Celcius, mungkin 1 juta derajat Celcius panasnya. Wa ghassaq, dan darah serta nanah yang mengalir dari tubuh mereka, itu yang mereka minum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa askinna ma'as sabiqin a'la faradisil jinan, khalidina min ghairi sabiqat adab wala itab wala fitnah wala hisab, wa af'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita di Hadramut kalau bisa baca Allahumma ajirna minan nar, baca itu. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa askinna ma'as sabiqin a'la faradisil jinan, khalidina min ghairi sabiqat adab wala itab wala fitnah wala hisab, waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan keluarga kita, bapak ibu kita, orang-orang yang kita cintai, agar senantiasa dijauhkan daripada neraka dan dengan istiqamah dan mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Wasqina ma'asabiqin ala faradisil jinan min ghairi sabiqat adab wala itab wala fitnah wala hisab, tanpa didahului dengan itab, teguran, murka dari Allah Subhanahu wa taala, adab, siksa, hisab dan sebagainya, tanpa didahului dengan itab, dengan hisab, dengan adab dan sebagainya. Setelah illa hamima wa ghassaq, ayat yang berikutnya jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Jazaa'u wifaqa muwafiqan li'amalihim, sesuai dengan amal mereka. Fala dzamba a'dhamu minal kufri, tidak ada dosa lebih besar daripada kekufuran. Wala adzaba a'dhamu minan nar, dan tidak ada azab a'dhamu minan nar, yang lebih besar, lebih dahsyat daripada neraka. Tidak ada siksa adab yang lebih besar dari neraka, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Sehingga
Dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang lain Allah Ta'ala ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat syirik kepadanya, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dosa syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Ta'ala tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tetapi dosa yang lain Allah Ta'ala bisa mengampuninya. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk mengampuni dan akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia bertobat. Tapi kalau syirik tidak ada ampunannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Habis, jadi apa tahak apa ya, tahak mulut kalau habis makan begitu nih. Ya perasaan pengen tahak terus. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Agak sedikit terlambat barusan biasa sebelum di sini di Masjid Al-Amin. Di Masjid Al-Amin samping Mall Keramat Jati, samping Lipo Keramat Jati, di situ setiap malam Selasa badal maghrib pembacaan kitab Fathul Qarib al-Mujib, Fathul Qarib Fiqih sama Nasaihul Ibad. Jazaa'u wifaqa, jazaa'u wifaqa, jazaan, jaza artinya balasan, wifaqa yang muwafiq, yang setimpal, sepadan, sesuai dengan amal mereka, sesuai dengan perbuatan mereka ketika mereka di dunia yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka ketika di dunia, ketika hidup di dunia, mereka la yarjuna. Layar juna kita biasa mengartikan raja yarju kan berharap. Mereka tidak berharap, mereka tidak mengharapkan, artinya mereka tidak takut. La yakhafuna hisaba, mereka tidak takut akan hisab, nggak percaya akan adanya perhitungan amal. Liinkarihim al-ba'tsa, karena mengingkari hari kebangkitan. Nah, sebelum kita nanti dihisab di akhirat, maka sering-seringlah kita mengadakan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Adakanlah hisab, perhitungan amal, introspeksi diri, evaluasi diri kita sebelum kita nanti dihisab di akhirat. Barang siapa yang sering melakukan muhasabah di dunia, maka nanti akan ringan hisabnya di akhirat. Yang sering mengadakan muhasabah di dunia, dia hitung-hitung, dia cermati amalnya. Dia sebelum berbuat juga dia cermati terlebih dahulu, dia pikir, dia renungkan dulu kira-kira perbuatan atau sesuatu yang akan saya lakukan ini ada ridho Allah atau tidak di dalamnya, ada manfaatnya untuk saya atau tidak di dalam agama saya, untuk urusan agama saya, untuk akhirat saya. Itu juga termasuk muhasabah. Muhasabah itu bukan hanya pada perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan yang pernah kita lakukan yang nggak baik, yang nggak bagus juga kita adakan muhasabah, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah. Dan juga muhasabah sebelum melakukan sesuatu, kita perhitungkan, kita adakan perhitungan, kita timbang-timbang, kita cermati apakah ada manfaat agamanya, akhiratnya buat saya atau tidak. Ini jangan hanya manfaatnya urusan dunia saja. Bukan hanya manfaatnya urusan dunia saja, tetapi manfaat untuk agama kita, untuk akhirat kita nanti. Innahum kanu la yarjuna la yakhafuna hisaba liinkarim al-ba'tsa wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami itu Al-Qur'an, kidzaban takdziban, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Mereka sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami. Mereka dusta dengan sebenar-benarnya dusta. Mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi daripada kalamullah, Al-Quran sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak percaya, bahkan mereka mendustakan, dibilang hoax. Kalau informasi dari manusia, berita yang datangin dari manusia, dari televisi, mungkin, bahkan ya mungkin, bukan mungkin, banyak hoaxnya. Berita dari manusia, informasi yang dibuat oleh manusia, tapi ini informasi dari langit. Ini berita dari langit yang menyampaikan malaikat Jibril
kepada makhluk yang termulia dan yang terbaik, kepada kekasih Allah Ta'ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada hoaxnya berita yang dari langit, nggak ada dustanya, nggak ada bohongnya, nggak ada rekayasanya, nggak ada settingannya. Beda dengan berita-berita yang dibuat oleh manusia, informasi-informasi yang kita dengar, yang kita lihat di media-media elektronik, media cetak, banyak yang sudah settingan, banyak rekayasa. Tapi ini nggak ada rekayasa, nggak ada ini, nggak ada kepentingannya. Ini untuk kepentingan kita semua manusia. Dan Allah Ta'ala nggak punya kepentingan, punya kepentingan, nggak punya hajat Allah Ta'ala kepada kita. Kita yang berhajat, yang memerlukan Allah, yang membutuhkan Allah Ta'ala. Kita yang sangat amat membutuhkan Allah. Allah Ta'ala sih nggak peduli ente mau beriman, ente mau enggak, ente menjadi orang kafir pun Allah Ta'ala nggak rugi. Yang rugi kita sebagai hamba, sebagai makhluknya. Jadi yang diuntungkan kita, Allah Ta'ala nggak merasa diuntungkan dengan kita baca Quran, dengan kita ibadah, dengan kita beriman, atau bahkan kita maksiat. Kita yang diuntungkan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan keuntungan. Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in minal a'mal wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Wa kullu syai'in, segala sesuatu daripada amal, minal a'mali ahsainahu dhabatnahu, kami perhitungkan. Kami catat, ahsainahu, ahsayuhsi, dhabata yadbitu, ahsainahu, dhabatnahu, kami catat, kami simpan, ada catatannya. Kitab, dalam satu kitab, catatan, kutuban fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, linujazi alaihi, untuk kami balas dengannya. Wa min dzalika takdzibihim bil Qur'an, di antaranya adalah pendustaan mereka kepada Al-Qur'an. Semuanya ada catatannya di sisi Allah Ta'ala, ada rekamannya. Ada catatannya. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Jangankan yang besar, yang kecil sekalipun. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang tertinggal. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, baik yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha. Amal nanti di akhirat juga tidak ada yang tertinggal, semuanya di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga semuanya menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan manusia, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Perkara yang kecil, perkara yang besar, semuanya urusan manusia, semua yang menjadi maslahat dan maudharat bagi manusia dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di akhirat, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, sedikit yang kecil maupun yang besar semuanya tersimpan catatannya. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Catatan apa ini? Itu mereka heran. Ini catatan amal apa ini? Kok tidak ada yang tertinggal sedikit pun? Nggak ada yang luput, nggak ada yang ketinggalan. Baik yang kecil apalagi yang besar. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik yang shaghirah, yang kecil maupun yang kabirah, semuanya ada catatannya, ada simpanannya. Tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah. Tapi kalau kita sudah taubat dari masa lalu kita yang buruk, yang jelek, yang kelam, maka Allah Ta'ala akan menghapusnya. Akan dihapus itu catatan amal buruk kita, akan dihapus oleh Allah. Catatan amal buruknya akan dihapus. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan tempat yang pernah dia gunakan untuk bermaksiat dibuat lupa sama Allah. Tidak menjadi saksi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang pernah dia melakukan maksiat di dalamnya, di tempat itu dibuat lupa. Malaikat juga dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Tidak menjadi saksi dan tidak ada catatannya karena sudah dihapus. Karena seseorang betul-betul sungguh-sungguh sudah bertaubat, penuh dengan penyesalan, meneteskan air mata, menangis sedih atas perbuatan buruknya. Bukan hanya taubat, ngerjain lagi, taubat, balik lagi, taubat, balik lagi. Itu pun ya insya Allah Ta'ala terima. Tetapi ya kurang manfaatnya, sedikit manfaatnya. Qalilun nafa. Tapi yang sungguh-sungguh taubatnya itulah yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai dan cintai. Tapi jangan kita merasa bosan dengan taubat.
Jangan kita merasa jenuh dengan beristighfar walaupun kita berulang-ulang berbuat seperti itu. Walaupun kita berkali-kali, bahkan di dalam sehari pun kita berkali-kali taubat lagi, istighfar lagi terus. Jangan bosan. Jangan bosan sampai setan yang bosan sama kita. Sampai setan yang merasa jenuh, yang frustasi, yang kecewa dengan kita. Ini orang habis ghibah, namimah, ngomongin orang, dusta segala macam, istighfar lagi, taubat lagi, nyesel lagi. Habis itu dia dusta lagi, ngomongin orang lagi, nipu lagi, ngomong kotor, nyaci maki orang lagi, istighfar lagi. Jangan merasa bosan, asal jangan disengaja. Asal jangan disengaja. Tentu beda orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat yang sengaja dengan yang tidak disengaja, beda, nggak sama di sisi Allah. Wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, rasakan oleh kalian. Dzaqa yadzuqu, dzuk, rasakan. Antum dzuqu fadzuqu, ay fa yuqalu lahum fil akhirati inda wuqu'il adzabi dzuqu jazaakum. Nanti dikatakan kepada mereka di akhirat ketika tertimpa azab, siksa menimpa mereka, dzuqu jazaakum, rasakan balasan kalian, kata Allah. Rasakan balasan kalian. Dzuqu jazaakum. Dzuqu jazaakum, rasakan balasan kalian. Sekarang dia nggak sadar, dia lalai, dia terpesona dengan dunia, dengan kehidupan dunia, dengan hiruk pikuk dunia, terbuai, terlena. Nanti di akhirat dia akan merasakan balasannya dari Allah. Dan Allah Ta'ala katakan, dzuqu jazaakum, rasakanlah balasan kalian. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakan oleh kalian balasan dari Allah Ta'ala kepada kalian. Falan nazidakum, kami tidak menambahkannya kepada kalian kecuali adab. Falan nazidakum illa adzaba, kecuali yang ditambahkan tambah adab, tambah siksa, tambah hukumannya, tambah siksa dan adabnya dari Allah Ta'ala. Illa adzaban, adzaban fauqa adzabikum, di atas adab yang ada pada kalian saat ini. Adab di atas adab, siksa di atas siksa, siksa di atas siksa. Allah. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba fauqa adzabikum, di atas adab kalian yang saat ini ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza. Apa itu mafaza? Maka nafauzin fil jannah, maka nufauzin fil jannah, tempat keberuntungan di dalam surga. Mafaz, faza yafuzu, faza yafuzu, fauz, faiz orang yang beruntung, faza yafuzu beruntung, faiz orang yang beruntung, al fauz keberuntungan, fauz. Kalau ada orang namanya fauzi, keberuntunganku, keberuntungan saya, fauzi. Kalau faiz orangnya isim fa'il, pelakunya, orang yang beruntung, faiz, faiz orang yang beruntung. Atau orang yang menang di dalam lomba, faiz, faizul awal, dia faizul awal, dia pemenang pertama. Faizul awal, pemenang pertama. Atau ghalib, yang menang, ghalib. Ada kan nama orang ghalib ya? Itu dia selalu menang. Kalau kalah maghlub namanya. Kalau kalah, pas dia kalah bukan ghalib lagi, enggak ghalib lagi, maghlub. Maghlub isim maf'ul. Kalau ghalib isim fa'il, yang menang, ghalib. Pas sudah kalah, jatuh, enggak ghalib lagi, jadi maghlub. Maghlub. Faiz orang yang beruntung. Mafaz keberuntungan. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa adalah keberuntungan. Yang mengatakan keberuntungan ini Allah Ta'ala, Allah yang mengatakan keberuntungan. Berarti sungguh-sungguh dan benar-benar itu keberuntungan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang sejati. Karena Allah Ta'ala yang mengatakan beruntung. Kalau manusia yang mengatakan beruntung belum tentu itu keberuntungan yang sebenarnya, belum tentu keberuntungan yang abadi, yang kekal, yang sesungguhnya. Tetapi ketika Allah Ta'ala yang berfirman betul-betul akan mendapatkan keberuntungan, udah pasti ini. Hadaiqa wa anaba, di antara fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala nanti di surga, hadaiq, basatin, hadaiq jamak dari hadiqah, taman-taman, kebun-kebun yang rindang, yang indah, yang hijau, yang sangat menyejukkan.
dan juga dengan buah-buahannya. Hadaiqa basatin badalun min mafaza. Hadaik bazal dari itu merupakan badal di dalam ilmu nahwu, kedudukannya sebagai badal pengganti dari kata mafaza. Au bayanul atau sebagai bayan penjelasan, sebagai bayan penjelas. Hadaik sebagai badal atau sebagai bayan penjelasan dari kata mafaza. Wa a'nab atfun ala mafaza, atof diatofkan disambungkan kepada mafaza. Hadaiqa wa a'naba. A'naba ma'tufnya ke mafaza. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. A'naba atofnya ke mafaza, keberuntungan tadi. Apa a'nab? Jamak dari inab. Bentuk jamak untuk menyatakan banyak. Kalau satu tunggal inab. Apa inab? Anggur. A'nab bentuk jamaknya, bentuk plural untuk menyatakan banyak. Inab, a'nab. Yang kena zakat buah-buahan itu hanya anggur sama kurma. Di dalam bab zakat al-mu'asyarat al-hubub wa thimar. Al-hubub biji-bijian itu makanan yang dijadikan makanan pokok, dan al-thimar buah yaitu kurma dan anggur. Kurma tamar. Kalau pohonnya nakhl, pohon kurma an-nakhl. Kalau kurmanya tamar. Kalau masih mentah, masih pentil, masih hijau namanya balah. Menguning, sepet-sepet menguning itu busrun, busur. Ba sin ra busur. Setelah itu dia masak, matang, masak rutob. Itu yang paling enak tuh. Jenis kurma yang paling enak rutob. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Siti Maryam habis ngelahirin Nabi Isa, perempuan habis ngelahirin disuruh ngoyakin, disuruh goyangin pohon kurma. Mana mungkin? Mana mungkin menurut logika. Tetapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, itu pohon kurma yang kayak pohon sawit, kokohnya, besarnya dan kuatnya, baru cuma dipegang, disentuh oleh Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam, langsung berjatuhan kurma yang segar, rutob. Wa huzzi ilaiki, goyangkan olehmu an-nakhlah, itu pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki, akan berjatuhan padamu rutoban janiyya. Rutob kurma yang paling enak, yang baru matang, kayak sawo tuh, empuk, masih empuk kayak sawo. Nanti kalau sudah mengering baru tamar namanya. Kayak nangka gitu juga. Nangka yang masih pentil apa namanya? Gori. Terus babal. Iya. Gori, babal, apalagi cecek. Cecek baru nangka. Baru nangka, gori, babal, cecek, baru nangka. Sama kayak kurma itu juga, apa itu tadi. Ada tingkatan, ada nama-namanya. Dari mulai masih hijau, pentil sampai matang, sampai mengering. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa kawaib jawari taka'abat sadyuhunna jam'u ka'ib. Jadi perempuan-perempuan, anak-anak gadis-gadis, anak yang masih belia, perempuan-perempuan yang sebaya, kawaiba atraba yang sebaya, ala sinin wahidin. Jadi perempuan-perempuan, anak gadis-gadis yang sebaya. Jam'u tirbin bikasrit ta'i, dengan mengkasrahkan taknya, tirb. Jam'u tirbin wa sukuni ra. Taknya dibaca kasrah, ra-nya sukun, jam'u tirbin. Kalau nggak ada jam'u tirbun, karena dia mudhaf ke jam'u tirbin bikasrit ta'i wa sukuni ra. Jadi atrab jama' dari tirb. Wa kawaib atraba, itu yang Allah Ta'ala juga sediakan nanti di surga, adalah pasangan apa dari jadi jenis perempuan-perempuan yang sebaya, yang masih muda. Bagi mereka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bidadari-bidadari, perempuan-perempuan yang sebaya, yang muda, lalu juga makanan yang setiap kita makan, nanti makan yang kedua lebih enak lagi. Kita makan 3 kali atau suapan yang berikutnya itu lebih enak lagi. Ya mungkin kita bingung sekarang, kita nggak bisa bayangin gimana itu ya.
Kok setiap makan lebih enak daripada yang sebelumnya? Makan lagi lebih enak lagi dari yang sebelumnya. Makan lagi lebih enak lagi daripada yang sebelumnya. Subhanallah. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Di luar daripada akal kita. Kita nggak bisa menjangkaunya karena akal kita ini terbatas. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa, yang berikutnya adalah fasilitas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi penghuni surga. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang terisi penuh dengan khamar. Khamran mali'atan. Nah, khamar-khamar nanti di sana halal. Dan khamar nanti di surga nggak bikin mabuk. La yusaddauna fiha wa la yunzifun. Surah Al-Waqi'ah, di surah Al-Waqi'ah. Nggak bikin pusing, nggak bikin mabuk. Nggak bikin sakit kepala, nggak bikin masdu', nggak bikin sakit kepala, nggak bikin mabuk. Kalau di dunia bikin mabuk, bikin teler, hilang akal, nggak sadar, sempoyongan, nyungsep ke got. Habis sempoyongan, nyungsep ke got karena dia habis mabuk. Dengan khamar, minuman keras. Tapi minuman keras, miras nanti di surga tidak membuat sakit kepala, nggak bikin pusing, nggak bikin kelayangan, dan juga tidak membuat seseorang, tidak menjadikan seseorang teler, hilang akal. Tidak menjadikan seseorang teler, hilang akal. Tidak menghilangkan akalnya, nggak bikin teler, nggak bikin mabuk, dan juga tidak membuat pusing. Khamar nanti di surga. Ada sungai khamar, ada sungai susu, sungai madu. Waduh. Di kita sungai Ciliwung, Cipit. Di sana mah sungai bukan air biasa, bukan kotoran, bersih, bahkan diminum. Ya semuanya itu tanpa maksudnya di luar daripada bayangan kita. Di luar daripada apa yang kita bayangkan. Jauh tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Walaupun seseorang dia punya daya hayalnya tuh tinggi. Wah, dia bisa menghayal dengan tingkat tinggi. Wah, menghayalnya tingkat dewa. Menghayalnya tingkat dewa istilahnya. Tetap surga di atas itu, lebih daripada itu. A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Kata Allah Ta'ala di dalam hadits qudsinya, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nggak pernah mata ini melihat keindahan sebagaimana yang ada di surga nanti. Wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga ini mendengar. Mungkin kita pernah mendengar cerita taman di Eropa, di negara mana yang indah, yang bagus, yang hijau, yang rindang. Nggak ada apa-apanya. Jauh, masih jauh, belum 0,0% dibandingkan dengan di surga nanti. Atau kita pernah melihat, atau istana mana, raja mana, presiden mana, kerajaan mana, tetap masih jauh jika dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi penghuni surga nanti. Wala khatar ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Nggak pernah terlintas di hati manusia. Tetapi bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, para aulia, mereka beribadah kepada Allah semata-mata tunduk patuh dan mencari ridha Allah, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut sama neraka, tetapi karena semata-mata mencari ridha Allah. Wa ka'san dihaqa wa fil qital wa anhar min khamrin la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga tersebut, fil jannah inda syurbil khamri wa ghairiha minal ahwal. Ketika meminum minuman tersebut, minuman khamar dan yang lainnya, nanti mereka tidak mendengar apa? Laghwan, batilan minal qaul, ucapan, omongan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia tidak akan mereka dengar di dalam surga nanti. Di surga enggak ada pembicaraan, ucapan yang sia-sia, yang batilan minal qaul, yang sia-sia, yang batil daripada perkataan nggak ada. Wala kidzaba bitakhfif ay kidban, nggak ada juga perkataan dusta. Nggak seperti ucapan kebanyakan manusia di zaman sekarang ini, khususnya kebanyakan hoax. Berita-berita juga banyak yang hoax, baik yang dibuat oleh rakyat biasa, yang dibuat oleh pemimpin, oleh para pejabat. Banyak hoaxnya, banyak yang punya kepentingan. Nah, ketika kita mendengar atau sampai kepada kita suatu berita, kalau belum kita mengetahui secara pasti itu benar, jangan kita share, jangan kita sampaikan, jangan kita sebarkan ke orang lain, karena belum tentu benar. Kecuali
tidak ada yang lebih baik daripada kita menyampaikan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Itu yang kita perbanyak, yang kita sebarkan, yang kita share di media sosial kita. Jangan berita-berita yang belum jelas. Yang belum jelas itu nanti bahkan di situ ada caci maki, ada ghibah, ada dusta, ada adu domba, namimah wal iyadu billah. Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang menyatakan iman kepada Allah dan sungguh-sungguh beriman kepada hari akhir, kepada akhirat nanti, maka hendaklah dia berkata yang baik. Nggak bisa berkata baik, diam. Apalagi zaman sekarang ini, zaman kita diharuskan lebih banyak diam. Ada zaman sukut, wa mulazamatul buyut, wa ridha bin qut, wa ridha bil qut ila antamut. Ini zaman lebih banyak kita harus banyak sukut, diam, cicing. Banyak menang, cicing, sukut. Ini zaman udah kita banyak diam, nggak usah banyak omong yang nggak jelas, yang belum jelas. Lebih baik kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, diam. Kecuali kita berbicara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang, menegur orang. Kita saling berwasiat dengan kebaikan, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tapi kalau tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus, tidak ada ridha Allah Ta'ala di dalamnya, ini zaman sukut, zaman diam. Wa mulazamatul buyut, lebih banyak kita i'tikaf di rumah. Lebih banyak kita berdiam diri di rumah. Tapi sekarang di rumah juga kita bisa maksiat dengan media-media. Wa mulazamatul buyut wa ridha bil qut, ridha dengan pemberian Allah, dengan al-qut, makanan pokok, maksudnya ridha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa ridha bil qut bi syarti hilih, tapi dengan syarat halal. Syaratnya kudu halal, itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cari yang halal, mencari yang halal. Kita selalu mencari yang halal dengan cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara, jangan dibalik. Mencari dengan cara yang halal, tetapi jangan menghalalkan segala cara. Wal iyadu billah. Siapa orang yang makan haram, walaupun dia paksakan, dia beribadah, dia beramal soleh, tidak akan terlepas dari sifat ujub, riya, sombong, angku, iri, dengki dan sebagainya. Sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit hati tidak akan kosong, tidak akan keluar dari dalam hatinya. Tidak akan terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Walaupun dia paksakan untuk beribadah karena yang dia konsumsi, yang masuk dalam perutnya yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat pun kita harus jauhi, apalagi yang haram. Itulah sifat wara, tarkus syubhat, khaufan minal wuqu' fil muharramat, menjauhi yang syubhat. Apa itu syubhat? Yang remang-remang, yang belum jelas antara halal dan haram. Ini halal apa enggak ya? Ini halal apa haram? Kita tinggalin itu syubhat, yang remang-remang, yang belum jelas. Tarkus syubhat, meninggalkan yang syubhat, khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena khawatir, takut terjatuh kepada yang haram. Atau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya mengatakan tarku ma la bihi ba's makhafatan mimma bihi ba's. Meninggalkan yang tidak ada apa-apanya, takut terjatuh kepada yang ada apa-apanya. Meninggalkan yang tidak ada apa-apanya, takut terjatuh kepada yang dimungkinkan. Takut terjatuh kepada ada kemungkinan, ada mungkin kemungkinan ini, kemungkinan nggak bagus, kemungkinan ini haram. Itu yang tidak ada apa-apanya kita tinggalkan. Takut terjatuh kepada yang ada potensi-potensi syubhat dan haram. Nanti di surga la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tadi itu belum selesai tafsirnya, ay kidban wa bitasydid ay takdziban min wahidin li ghairihi bi khilafi ma yaqau fid dunya inda syurbil khamri. Berbeda dengan ketika mereka meminum khamar, ketika mereka minum khamar, minuman keras di dunia, ada ucapan dusta, ngomong bohong, sana kemari mabok. Lalu dia nggak terkontrol lagi ucapannya kesana kemari, menimbulkan permusuhan sehingga mereka berkelahi dan sebagainya.
Berbeda dengan khamar nanti yang diminum oleh penghuni surga di dalam surga. Tidak menyebabkan perkelahian, permusuhan, nggak ada ucapan dusta, saling menyinggung, tidak ada yang seperti itu. Nggak ada ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain, menyinggung, membuat perkelahian dan sebagainya, nggak ada. Berbeda dengan di dunia. Coba ente lihat yang pada mabok. Awalnya dia berteman nih, berteman karena dia mabok, nyaci maki, ngomong sembarangan, saling singgung menyinggung, terjadi perkelahian, berantem, tawuran. Bukan anak muda doang, orang tua juga yang udah paruh baya, bahkan mungkin bukan orang biasa, bukan rakyat biasa, ya mungkin dia punya kedudukan, mungkin dia punya status sosial tinggi, mungkin dia berpengetahuan, dia bukan orang bodoh, orang berpengetahuan, orang berpendidikan, akademisi dan sebagainya, tapi karena dia mabuk, minum khamar, terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi, perbuatan keji dan sebagainya. Karena al-khamar ini ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamar ini induk dari segala perbuatan jahat, induk dari segala perbuatan buruk, induk dari segala perbuatan maksiat. Al-khamru ummul khaba'ith. Nah, sekarang mungkin dengan mudahnya kita dapatkan khamar, minuman keras di mana-mana. Baik yang izin maupun yang enggak izin. Bukan berarti yang ada izinnya itu, yang legal itu dihalal. Enggak, tetap aja. Walaupun yang legal, yang izin tetap haram ya haram. Yang ada izinnya, yang legal, yang ilegal, yang nggak dapat izin tetap ya haram, sama haramnya. Bukan berarti ini karena ada izinnya, ini ada depkesnya, ini ada ininya, ada suratnya, terus jadi halalnya setengah atau setengah halal lah, atau jadi separuh halal, setengah halal, tetap haram. Ya ada izin, yang legal, yang ilegal, tetap haram ya haram, khamar ya haram. Ya kita harus hindari dan kita harus jauhi anak-anak kita peringatkan agar mereka tidak bergaul sembarangan. Ini yang menjadikan seseorang berubah itu kan pergaulan. Mungkin di awalnya dia lulusan pesantren, alumni pesantren, nggak sedikit di antara mereka yang terjatuh kepada perbuatan seperti itu karena salah bergaul. Biar dibilang wah gaul, kalau nggak mabok nggak gaul loh, nggak gaul, kolot, kuno, kampungan, dah segala macam dah. Dengan perkataan-perkataan kayak itu. Gaul ada yang positif. Kita gaulnya yang positif. Mudah-mudahan anak mudanya di sini mana nih? Anak mudanya nih yang saya heran di sini, anak mudanya kok hampir-hampir nggak ada di sini. Kebanyakan udah paruh baya ke atas. Anak muda di Masjid Baitur Rahman, anak mudanya nih pada kemana nih? Ada sih 1-2. Nah, yang 1-2 nih yang sedikit ini pilihan Allah insya Allah nih. Ini anak muda yang pilihan, anak muda yang gapleh, anak-anak muda yang gapleh, gaul tapi soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Gaulnya gaul yang benar, gaul yang positif, jangan gaul yang nggak benar, gaul yang negatif, gaul yang nggak bagus, yang jelek ya kita jauhin. Nah, sekarang banyak, bahkan dijual di warung-warung yang di sekitar kita pun ada yang menjual minuman-minuman keras dan sebagainya. Ini harus kita peringatkan anak kita jangan sampai mereka terjerumus kepada perbuatan atau minuman-minuman yang memabukkan. Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Nah, khamar di surga itu di antara nikmat dan yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka penghuni surga. Jazaan min rabbik, sebagai balasan dari Tuhanmu. Jazaan min rabbika ay jazahumullahu bidzalika jazaan ata'an hisaba, sebagai balasan yang banyak. Hisaban artinya kathiran, ay kathiran. Min qaulihim a'tani fa ahsabani ay aktsara alayya hatta qultu hasbi. Seperti ucapan mereka, a'tani fa ahsabani ay aktsara alayya. Dia memberikan sesuatu, dia memberikan kepadaku sesuatu, pemberian dengan pemberian yang banyak. Hatta qultu hasbi, sehingga aku mengatakan cukup. A'tani fa ahsabani, dia memberikan kepadaku dengan pemberian yang banyak. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, orang yang beriman nanti di dalam surga akan diberikan pemberian yang banyak. Pemberian yang banyak. Yang wakeh. Saking banyaknya sampai wakeh, banyak, pemberian yang banyak, yang dahsyat luar biasa.
Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Pemberian yang banyak. Yang mengatakan banyak, Allah pemilik segalanya. Kalau manusia yang bilang banyak itu relatif, mungkin sedikit, masih tergolong sedikit. Bagi kita banyak, belum tentu bagi orang lain banyak. Bagi orang yang lebih kaya dari kita, ya sedikit segitu mah. Bagi yang di atas kita yang kaya, dia mengatakan banyak, yang lebih kaya dari dia masih mengatakan sedikit lagi. Tapi ini Allah Ta'ala pemilik alam semesta, jagat raya, langit dan bumi ini mengatakan banyak. Oh Allah. Udah banyaknya nggak ketulungan berarti udah. Mentok udah pol udah. Banyaknya betul-betul udah full, udah pol. Karena Allah Ta'ala yang mengatakan jazaa'u ata'an hisaba, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dengan balasan yang banyak. Pemberian yang banyak. Atau pemberian. Ada juga nama orang Ato. Biasanya orang Sunda tuh Ato. Orang Sunda, orang Jawa Barat. Imam Ibn Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Ato artinya pemberian. Jadi yang bagus Athaillah, pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Ta'ala. Athaillah. Ata'an hisaba, pemberian yang banyak. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk penghuninya, penghuni surga. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Apa yang harus kita lakukan atau caranya apa yang harus kita lakukan agar Allah itu benar-benar mengakui kita sebagai hamba? Karena kan kebanyakan dari kita aja yang mengakui sebagai hamba. Cuma ngaku-ngaku aja. Sedangkan Allah hanya punya seorang hamba yang Allah akui, itu cuma Rasulullah doang. Ya enggak Rasulullah doang. Itu yang paling dicintainya. Yang paling dicintainya, yang paling dekat kepada Allah Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah SAW, selain Rasulullah ya para nabi, para rasul. Ada di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ma aftaradtuhu alaih. Tidak ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku sukai, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Lebih aku sukai daripada yang aku wajibkan kepada mereka. Tidak ada sesuatu untuk mendekatkan diri, amal perbuatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah Ta'ala sukai daripada kewajiban. Daripada kita mengerjakan yang wajib, yang fardu, itu yang paling Allah Ta'ala sukai. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Nah ini ucapannya mudah tetapi prakteknya berat. Sudah jelas di dalam hadis. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah, disayang oleh Allah Ta'ala, kerjakan yang wajib. Kerjakan yang wajib, yang fardu, sholat 5 waktu yang benar. Bukan hanya sekedar sholat tunggang-nungging. Paham gak syarat rukunnya sholat apa, yang membatalkan sholat apa? Makanya kudu ngaji, belajar. Bukan hanya sholat, wah ke masjid berjamaah 5 waktu, oh saya rajin banget 5 waktu, tapi nggak tahu bacaan sholat apa, nggak tahu makna Fatihah, nggak tahu mana yang membatalkan sholat, mana fardunya sholat, mana rukunnya sholat, dia nggak tahu. Bukan orang yang dikatakan mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu yang faham, mengerti syarat rukunnya dan menjalankannya dengan istimrar, dengan terus menerus. Nah setelah dia mengerjakan yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, lalu mereka mengerjakan nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbah, kata Allah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adani la u'idanna. Maka pendengarannya, aku menjadi pendengarannya yang dia dengannya mendengar. Aku menjadi penglihatannya, jadi penglihatannya dibantu dengan penglihatan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya yang dia bergerak, yang dia gunakan untuk bergerak, untuk berbuat, untuk menggapai sesuatu. Yang kakinya yang dia berjalan dengannya juga dibantu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hambaku meminta kepadaku, pasti aku akan berikan.
Ini ada taukid, ada penguatan di situ, ada lam taukid dan nun taukid kalau kita belajar ilmu nahwu. Wala in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku pasti akan berikan dia. Wala in ista'adani, jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, aku akan lindungi dia, pasti aku akan lindungi dia. La'u'idannahu, lam taukid dan nun taukid. Pasti aku akan berikan ketika dia meminta. Ketika dia meminta perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan. Ini di dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadits qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Al-Quran kita baca 1 huruf 10 hasanah. Tidak dengan hadits qudsi, tidak seperti itu. Al-Quran kita sentuh, kita pegang, wajib dengan dalam keadaan bersuci. Tapi kumpulan hadits qudsi tidak harus dalam keadaan bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa sudah cukup? Satu lagi mungkin ya? Ya, satu lagi. Ini setuju nggak nih waktunya? Masih bisa, nggak apa-apa. Tanda-tanda taubat kita diterima ya kita istiqamah. Kita istiqamah di jalan itu, di jalan yang benar itu. Itu di antara tanda-tanda taubat kita diterima. Kita tentu merasa lapang, merasa bahagia, kita menikmati itu ibadah, merasakan nikmat lezatnya ibadah. Dan kita benci kepada perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Ada orang, wah gue udah taubat nih. Tapi giliran ada orang yang ngomongin, wah mabuk, wah lu mah belum ada apa-apanya sama gua. Gua mah dulu kalau belum 2 botol kagak mabuk. Gua mah dulu kalau belum segentong belum mabuk. Waduh, bangga. Berarti dia belum taubat namanya. Masih mengingat masa lalunya dengan enak nikmat. Maka dia bangga. Ada orang yang begitu. Dia merasa dirinya udah berhenti, udah taubat, tapi dia suka ngungkit-ngungkit menceritakan masa lalunya dengan bangga lagi. Dia berbuat maksiat bangga. Ini berarti dia belum sungguh-sungguh taubatnya. Belum menjadi orang yang taubat yang sebenar-benarnya taubat. Udah taubat itu kita benci sama perbuatan maksiat. Kita benci sama perbuatan maksiat. Tapi tidak membenci orangnya. Perbuatan yang pernah kita lakukan kita benci, kita menyesal, kita merasa jijik, kita merasa benci, nyesel. Tapi ketika masih ada orang yang berbuat seperti itu, kita tidak membenci orangnya tetapi perbuatannya. Nah, ketika kita sudah taubat, maka kita benci atas perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan dan ada kesungguhan untuk melanjutkan amal soleh dan kita istiqamah di dalam amal soleh tersebut. Ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri kita taubat yang sudah diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menerima taubat kita. Walaupun taubat kita mungkin belum sungguh-sungguh, walaupun taubat kita ini baru hanya ucapan, baru hanya lisan, belum sebenar-benarnya taubat, belum sungguh-sungguh istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, semoga dengan kemuliaan baginda Rasulullah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima taubat kami ya Allah, terimalah istighfar kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana